God isn't ignoring you. He's doing something deeper. He's not just after your request. He's after your heart, to realign your motives with His purpose, to trust Him even when the timeline doesn't make sense, to ask with humility, not entitlement, to pray with clarity, not confusion, to come with gratitude, not just a wish list. When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Because when we ask right, we get alignment, we get peace, we get God Himself. So pause, realign, and ask right. Shalom, selamat pagi warga kerajaan Allah. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih mulia-Mu Tuhan yang boleh menaungi kami sampai detik pagi hari ini. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami saat ini untuk menyapa setiap kami, memberkati dan memenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Hei, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami boleh mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kau hadir Tuhan, kami mau bernada dengan
mau siapkan hati kita lebih lanjut Tuhan, karena kasih-Nya yang setia, kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Kita mau angkat syukur kita atas setiap hidup yang Tuhan telah berikan sepanjang hidup.
jiwaku tak berkesudahan untuk selamanya. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam setiap hidup kami Tuhan. Selalu baru dan baru. Ku naikkan syukurku buat setiap kasih setiamu Tuhan. Ku kecap kasih-Mu Yesus, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat setiap kasih, anugerah, kehidupan, nafas, tiap detik jantung kami boleh berdetak. Itu karena kasih anugerah-Mu Tuhan, itu karena kemurahan-Mu Yesus. Setiap nadi kami yang masih berdenyut sampai pagi hari ini Tuhan, itu bukti kebesaran kasih-Mu melingkupi setiap kami Bapa. Bukan kekuatan kami, bukan kegagahan kami Tuhan, bukan hebat dan dahsyatnya kami, tapi ada pribadi di balik kehidupan kami yang sangat dahsyat, yaitu Yesus, yang memperbolehkan kami tetap bernafas sampai pagi hari ini. Ku bersyukur padamu Tuhan, jiwaku memuji-Mu ya Allah. Jika kami boleh bermegah, karena kami bermegah bersama dengan Kau Tuhan. Haleluya, ku bersyukur padamu. Tiada habis-habisnya kami mengagumi Tuhan, mengagumi Engkau Bapa. Segala puji syukur kami pagi hari ini mengalir dari hati kami Tuhan, keluar dari mulut kami, membangun dalam jiwa kami Yesus. Haleluya, kami bangga Kau miliki Tuhan, kami bangga tiada orang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Selamanya Engkau Tuhan yang setiap kami. Kau penuhkan dengan segala anugerah. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan. Engkau pengharapan kami satu-satunya. Selamanya kami mau memuji dan bermazmur untuk Kau Yesus. Selamanya Kau Tuhanku, Kau yang utama dan terutama dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Ini ruang hati kami Bapa. Kau Tuhan rumah dalam setiap hidup kami Yesus. Kau pemberi pengharapan itu Tuhan. Pengharapan yang tidak pernah habis dalam hidup kami Yesus.
taruh di bawah kakimu. Engkaulah pengharapan ketika kiri kanan kami tidak bisa diharapkan, dan ketika dunia ini mengecewakan kami dan tidak bisa menjadi harapan buat hidup kami. Engkau satu-satunya pengharapan, Engkau satu-satunya pelabuhan hati kami. Padamu Tuhan ada perhentian buat jiwa kami. Padamu ada perhentian sampai kepada kekekalan. Itulah sebabnya Engkau disebut sebagai Tuhan, Engkau disebut sebagai penebus, Engkau yang menjadi juru damai, yang menjadi penebus bagi kami, juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh jemaat-Mu. Kami rindu, kami haus akan jamahan-Mu. Kami rindu untuk bersekutu dengan Roh-Mu. Roh-Mu Tuhan menghangatkan hati kami. Tidak ada seorang pun yang terluput dari jamahan kasih-Mu. Jamah kami semua. Jamah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut akan kehangatan kasih-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, apa kabar? Saudara, tahun berapa ya ada satu lagu yang sangat memberkati saya, nyanyiannya Pak Jeffrey. Tahun berapa saya sudah lupa. Yo Pak Usia nemani saya. Ya. Tahun berapa itu ya. Jadi pokoknya kita tidak serba tahu akan jalan hidup kita. Ada banyak sekali persimpangan. Sehingga kemudian dalam lagu ini ku tak tahu yang terjadi. Besok aja kita enggak ngerti apa yang bakal terjadi. Tapi ada satu pribadi yang mengasihi kita, saudara, itulah Tuhan Yesus. Nah, jiwai lagu ini, yuk ditemani singer. Kita tidak serba tahu apa yang bakal terjadi, tapi cuma Tuhan yang tahu akan langkah hidup kita. Sehari saja kita tidak ngerti. Bahkan kita merendahkan diri dengan berkata, saya tidak mampu Tuhan, ya jalan sendiri. Sehingga perlu satu pribadi, Yesus. Yang kan terjadi, namun ku tahu kau sertaku. Ku tak mampu jalan sendiri, ku perlu Yesus di hidupku. Pegang tanganku, tuntun langkahku, jaga hatiku untuk tetap mengandalkan-Mu. Ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Ku tak tahu yang kan terjadi, namun ku tahu kau sertaku. Ku tak mampu jalan sendiri, ku perlu Yesus di hidupku. Pegang tanganku, tuntun langkahku,
lagu ini saudara saya sampai lupa tahunnya. Sudah cukup lama lagu ini memberkati saya saudara. Ya saudara, satu tema yang diberikan kepada kita sekalian yang jelas menjamah hati hamba Tuhan ini, lalu harus ditularkan kepada saudara-saudara saya di minggu pagi ini. Tema tentang kau beriku awas dan jeli, ada satu subtema yang ada dalam kaca pembesar, begitu mahal warisanmu, kau beriku awas dan jeli, tapi di dalamnya ada subtema begitu mahal warisanmu. Ya, diambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat ke-12. Siap saudara, siapkan hati untuk firman ini. Ibrani pasal 4 ayat 12. Mari saya mengundang kita membaca bersama-sama, bersuara dengan saya sampai saudara sendiri mendengar suara saudara sendiri. 1, 2, 3. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Saudara, bagian yang sangat penting itu yang dilingkari di situ, yaitu firman Allah itu hidup. Jadi bukan seperti meja, batu, kayu itu benda mati, tetapi firman Allah itu lebih daripada sekedar titik koma, kalimat, huruf-huruf, tapi ada rohnya, ada nyawanya, hidup. Bisa kecewa, sedih, bisa bergembira karena firman Allah itu hidup. Dan tanda dari firman Allah itu hidup yaitu yang diberi blok biru di situ, yaitu sanggup membedakan. Sanggup membedakan. Ada diferensiasi apa itu yang bagi orang bingung. Antara ini pikiran saya sendiri melantur ataukah bukan, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan ini, untung ruginya apa, akibatnya apa. Ada hikmat sehingga bisa menimbang, bukan sekedar pikiran yang spontan keluar. Sering tuh saudara, jadi orang hidup itu kadang-kadang muncul celeng begitu, ada ide, ada kreativitas. Tapi kalau cuma seperti itu kan mentah. Sehingga kalau diomongkan, saya kok punya gagasan seperti ini, ya baru wacana, ide. Tapi firman Tuhan itu saudara penuh dengan kasih, seperti seorang pembimbing, tutor, maha guru yang menuntun. Oh jangan hanya spontan keluar pikiran atau ide, nanti dulu ya. Sudah akan ditimbang. Ini untung ruginya apa, benar atau tidak, nanti akibatnya apa, sampai ke sana sarananya apa, jadinya apa. Saudara, pertimbangan. Dibedakan dengan cuma sekedar pikiran yang tercetus. Bulan Juli saudara tahun 80 saya lulus SMA di Solo ya. Begitu lulus kemudian mendaftar tahun 80 itu, ya pas pendaftaran bulan Juni, antara Juni sama Juli masuk ke UKSW Satya Wacana Salatiga, pakai tesnya lulus, wawancara beres, masuk. Wah, ini yang saya cita-citakan sejak beberapa lama, jadi pergumulan. Terus saudara, bulan Juli itu pula, antara Juli sampai Agustus ada undangan pengantin di satu resepsi pernikahan dalam suasana gembira karena semua memberi selamat, semua pakai pakaian rapi karena menghormati, itu acara penting dalam sejarah manusia saudara. Terus resepsi ada lawaknya, ada makanan enak, kami ambil itu standing party, jadi enggak pakai kursi kecuali yang sepuh, jadi bawa piring itu
berdiri. Nah, pengantinnya kira-kira di trotoar sana jauh, saya di sini makan, omong-omong, dengan ketemukan family yang lama enggak ketemu. Saudara, runyam. Ada seorang yang sudah senior, enggak saya sebut namanya, pokoknya sudah senior. Sudah hampir 60. Mendekat itu dengan muka merah, wah saudara, saya dimarah-marahi. Caranya memarahi itu seperti orang tua yang memarahi pemuda karena bergaul terlalu erat dengan seorang gadis sampai kebablasan sehingga harus terpaksa nikah. Caranya memarahi modelnya begitu. Ya. Padahal tidak ada persoalan seperti itu, tetapi apa? Persoalan yang lain, yaitu tadi saya daftar lulus SMA, masuk Satya Wacana, fakultas yang saya incar belum masuk, fakultas teologi. Itu kalau 3,5 tahun di Blika selesai, terus penjurusan. Ada yang jurusan pelayanan gereja masyarakat, yang jurusan lainnya itu jurusan konseling pastoral. Saya mau masuk ke yang jurusan konseling pastoral. Senang saudara, dimarahi. Ini orang tua saya ya bukan, yang membiayai hidup saya ya bukan, tapi dia kecewa sekali. Kamu kok masuk sekolah kayak gitu, itu cuma pelarianmu. Wah saudara, lah itu terus saya dikatakan sekolah masuk ke situ itu cuma pelarian. Saya juga menjawab, loh kok pelarian toh ya. Saya jelaskan, oh tidak, itu memang cita-cita saya. Tak terima, lalu sampai family-family yang ada di resepsi itu menjadi terganggu lalu menyingkir. Saudara, jadi runyam. Tak tepat waktunya itu pesta pernikahan, tapi seseorang yang merasa senior berhak untuk mendikte hidup saya. Ya waktu itu usia saya baru 18, sehingga ada seorang yang merasa itu berhak untuk ngatur, tapi saya merasa tidak selayaknya saya diatur. Ya saudara, orang tua sudah tidak ada, ini juga tidak membiayai, dimarah-marahi. Nah, terus tetap bertahan sampai orang itu sakit hati pergi. Tak enak, makanan yang ada dalam piring, loh kok masih banyak, orang lain sudah selesai ganti es krim, saya masih nasi berduduk, bahasa Jawanya ora kolu. Tadi dimarahi, gimana mau makan saudara, itu ya. Terus sampai ke rumah itu di Salatiga, pulang ke Solo, istilahnya delek-delek di rumah, itu tadi peristiwanya tuh apa intinya. Dan Tuhan memberi pencerahan, itulah harga dari yang kau cinta. Ya. Oh itu jadi masalahnya seperti itu saudara. Saya cinta kepada firman, karena firman itu hidup, nyawaku. Kan orang tertentu yang cinta sama Tuhan, di depannya di sini ada apa tuh namanya, stiker ya, beli di toko buku Kristen, gambar tangan, tengahnya kotak, fotonya yang punya Alkitab dipasang di situ, tulisannya yaitu hidupku dalam tanganmu. Mu itu bukan yang selalu jauh, tetapi beliau muncul dan menghubungi, kontak sama kita dalam bentuk firman hidup, dan firman itu juga sudah menjadi Tuhan Yesus. Oh ya, masalahnya itu. Ya sudah Tuhan, saya terima, harganya saya dimarah-marahi karena orang tidak suka. Lah orang, terus saya pikir, lah orang tua saya sendiri, Bapak tidak pernah paksa loh ya. Bapak saya tidak ngerti kalau saya masuk Satya Wacana karena dia sudah meninggal tahun 75, ibu saya sudah meninggal tahun 69, jadi tidak ngerti kalau saya masuk ke sekolah teologi. Mereka aja tidak pernah paksa. Ayah saya waktu saya masih SMP pernah ya sambil nyetir gitu, saya di sebelahnya itu tidak bisa jawab. Diberitahu pelan-pelan, caranya memberitahu pelan-pelan, tidak maksa-maksa. Ya, ayahmu kerjanya seperti ini, ibumu kerjanya seperti ini, kamu mau ndak melanjutkan? Tidak bisa jawab saudara. Ya karena sejak kecil saya sudah dikasih lihat apa yang dikerjakan oleh orang tua itu. Tidak boleh dekat-dekat, bahaya. Ngintip di luar jendela aja, ini kerjaan bapak, kerjaan ibu, karena sama kerjaannya. Aduh kayak gitu ya, nanti kalau saya besar ya
Karena di belakang rumah itu ada kandang banyak, itu ada puluhan kelinci saudara. Semua, hampir semua warnanya putih. Kelincinya betina. Itu tahun 62, tahun 63. Kadang-kadang kami disuruh untuk melepas kelinci-kelinci itu, kelinci puluhan tapi namanya satu Dodi. Jadi kalau dipanggil Dodi, Dodi, datang semua makan elung. Nanti kelinci betina ditaruh di meja. Terus tahun 62, 63 enggak boleh deket-deket, hanya boleh itu kerjaannya papa mama ya. Ditaruh di meja, diikat, terus di sini ditutup pakai kain kasa, ditetesi eter. Dia tidur saudara ya. Terus perutnya digunting. Apa kok perutnya digunting? Bulunya digunting. Dikunduli sini ya. Ini selama tidur itu kemudian ya dibuka itu. Terus ada pegawainya mama yang menerangkan itu karena ada urine, jadi maaf air pipisnya seorang ibu, dia mau cek hamil atau enggak seperti zaman sudah modern ada planotes, planosek, tapi pakai kelinci, namanya teknik Friedman ya. Jadi disuntikkan ke sini urinenya ke kuping, terus nanti berapa jam dibuka perutnya. Lapis kedua dibuka gini, wah mesake ya, kadang-kadang eternya habis jerit-jerit, cicit gitu. Aduh kerjaannya papa mama kayak gitu ya, tapi itu belum menawari saya suruh meneruskan. Terus lapis kedua dibuka pakai pisau kecil, cicit gitu, dibuka terus dijepit keluar. Jadi ada dua lapis, terus kelihatan dirogoh, dicari di bagian ovariumnya kalau tidak salah. Kalau ada titik warnanya ungu itu artinya orang yang punya kencing dimasukkan ke telinga tadi hamil positif. Tapi kalau bersih berarti tidak hamil yang punya urine. Terus ditutup lagi toh, ditutup, dijahit pakai jarum melengkung begitu. Waduh apa enggak sakit ya kan. Jadi hampir tiap hari itu nonton begitu kerjaannya orang tua saya dua-duanya, terus diperban. Kelinci betina dibawa ke kandang, itu cepat sekali 2-3 minggu sudah pulih, bisa dipakai lagi seperti itu. Satu kali diganti kodok, kodok satu kali mesti mati. Namanya teknik Galimainini, kalau yang kelinci itu namanya Friedman, saudara. Terus wah kerjaannya seperti itu, tapi ini pekerjaan orang tua ya. Terus lain kali kalau ada orang datang bawa cairan apa dalam botol ya, terus saya suruh nonton enggak boleh dekat biar ngerti kerjaan papa mama apa. Air kencing lagi ya. Pala kok serba air kencing ya, urine. Terus ditaruh di dalam gelas panjang begini. Mereka sebut pakai bahasa Belanda lebokke bes mah besi apa ya. Jadi gelas panjang begini dimasukkan terus ditetesi pakai Benedik katanya ya. Cairan biru namanya Benedik. Tes air kencing itu ya, tes terus ditaruh di atas lampu spiritus itu kan biru jadinya, kuning jadi biru. Terus nanti kalau keruh begitu lalu terus mama papa suruh pegawainya nulis apa begitu, berikan ke dokter ini. Tapi ada yang dibakar di atas itu tetap bersih, dia nulis apa begitu ya. Terus diterangkan ini orang darah gula katanya ya, kalau ditetesi Benedik dia keruh jadi hijau jadi orange gitu. Nah, saya suruh meneruskan pekerjaan begitu, wah pikir-pikir minat yang enggak ada ya. Kadang-kadang cairan manusia dikasih yodium tes begitu keluar cincin. Wah ini terus dikatakan itu levernya ora beres katanya keluar cincin. Mungkin periksa bilirubin atau urobilin ya, saudara. Papa pernah sambil nyetir itu di daerah Munggung, kamu mau enggak lanjutkan pekerjaannya orang tuamu? Tapi papa saya kemudian bekerja sebagai pegawai negeri, beliau direktur di lembaga rehabilitasi penderita cacat supaya orang-orang cacat itu yang diberi tangan palsu, kaki palsu bisa menjahit, memperbaiki ini lalu dilepas bisa kerja. Kerjaannya seperti itu. Jadi mama ditinggal dengan pegawai-pegawai. Saudara, enggak bisa jawab, enggak pernah paksa, tapi di dalam
Tempat pengantin itu saya dipaksa-paksa dimarahi sampai dilihat orang-orang dalam resepsi pengantin. Saya pulang ke Solo baru Tuhan jelaskan. Itu gara-gara karena cinta kepadaku, yaitu Sang Firman. Sampai orang yang tidak suka itu risiko. Sekarang terserah kamu mau terus atau tidak. Ya akhirnya selesai meskipun 6 tahun, mestinya 4,5 tahun, tetapi saya selesai 6 tahun saudara. Cinta. Firman Allah itu hidup, bisa memisahkan apa? Pertimbangan-pertimbangan dan pikiran hati. Jadi kemudian, baik Tuhan, ini bukan sekedar ide, saya mau masuk ke sana kuliah, tidak, bukan hanya pikiran, tapi ada pertimbangan. Pertimbangannya apa? Saya cinta Engkau. Jadi tidak main-main, sehingga sampai sekarang pun sudah tua kalau ditanya, tidak, bukan karena dipaksa, bukan karena pengaruh orang lain. Mungkin orang lain cuma menjadi perantara. Tetapi ada sesuatu yang menjamah bagian dalam ini ya saudara, yang mana orang lain tidak tahu. Nah ini satu cerita yang sudah terjadi di masa lalu, terus ya masih Ibrani pasal 4 ayat 12, ada keseksamaan di dalam alam roh, sebab firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun ia menusuk amat dalam. Maka saya merah-merahi ini ya, kelihatan yang merah-merah ya, menusuk amat dalam terus memisah. Jadi menusuk, saudara ibu-ibu punya nangka atau apa ya, jelek ditusuk lalu dipisah, berarti dibelah. Saudara ini bukan nangka tetapi jiwa dan roh. Itu artinya apa? Presisinya tinggi firman Allah itu supaya anak-anak Tuhan tidak tersesat, sehingga seksama. Bukan sembarangan ngimpi, ya oh saya ngimpi di sini berarti Tuhan bicara sama. Oh belum tentu kalau mimpi itu dari Tuhan. Kalau Yusuf memang iya. Di dalam mimpi diperingatkan, ambillah ibu dan anak itu, mengungsilah ke Mesir. Karena Herodes hendak membunuh kamu, membunuh anak itu. Lah diperingatkan lewat mimpi, saudara. Tuhan bisa memperingatkan lewat penglihatan. Tuhan bisa berpesan lewat malaikat, lewat mimpi, tetapi tidak semua mimpi adalah pesan dari Tuhan. Nah, kalau saudara kecapean terus mimpi-mimpinan ketindian, ya saudara, apa itu dari Tuhan? Karena mimpi ada 3 mimpi, karena faktor manusia kita kecapean banyak pikiran mimpi, itu mimpi manusia, perlu dicek. Mimpi yang kedua dari iblis, suka enggak suka saudara harus hadapi, didatangi oleh roh jahat, saudara harus lawan dalam alam mimpi itu, jangan lari. Ya. Ketiga adalah mimpi dari Tuhan. Saudara, kalau orang tidak bisa membedakan kisruh bahasa Jawanya, tetapi firman Tuhan itu menyebabkan orang seksama. Maka kemudian Gideon di dalam kitab suci memberitahu kepada kita bahwa dia tidak mau gegabah. Ini engkau yang mengutus atau saya cuma berimajinasi, berkhayal, diutus, wong saya sukunya kecil kok disuruh memimpin orang Israel untuk melawan penjajah dari Median, itu gimana ya? Ini benar atau tidak? Jangan-jangan keliru ya Tuhan ya. Terus apa? Minta peneguhan. Nah itu saudara, minta peneguhan. Oke, saya mau gunting-gunting keras, yang digunting adalah lembaran bulu domba. Digunting, terus semalam suntuk ditaruh di luar di halaman. Berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau itu panggilan supaya aku memimpin Israel untuk mengusir penjajah, kalau memang kau yang mengusir, ini bulu domba yang saya taruh ini tandanya besok pagi basah, penuh embun, tetapi sekitar lembaran itu kering semua. Sehingga ketika bangun pagi terus penasaran, oh iya, dilihat basah sungguh, terus diperas ke dalam wadah minum penuh. Padahal sekitarnya tidak kena embun, kan aneh saudara, mestinya kan embun semuanya kena. Itu cuma bulu domba. Wah ini Tuhan yang nyuruh ini berarti. Jadi dia tidak percaya ngeroh, tetapi memakai
apa yang namanya konfirmasi, minta peneguhan. Terus sudah percaya? Belum. Ya, jangan-jangan aku dipalsu sama iblis. Iblis juga bisa mainan pakai begitu. Minta lagi. Sekarang dibalik, ya Tuhan tolong izinkan jangan marah, minta peneguhan yang kedua. Saya taruh lagi bulu domba ini, guntingan ini di luar, tapi kebalikannya bukan tandanya kalau bulu ini basah kena embun, tetapi sekitarnya yang kena embun bulunya kering. Besok pagi mau saya lihat bulunya kering atau tidak. Ya, terus tidur besoknya pagi dilihat sungguh bulu itu, potongan itu kering, sekitarnya penuh embun. Baru dia percaya, oh jadi engkau yang mengutus aku. Saudara, saya juga tidak dengan serta-merta begitu saja ada panggilan lalu main cinta. Cinta buta, bukan. Kalau cinta buta itu maaf kata anunya kucing dikira coklat, ya gitu saudara, itu cinta buta. Oh pakai konfirmasi. Ada seorang yang dulu saya kenal itu tekun melayani Tuhan padahal pekerjaannya cukup menjanjikan. Cerai dengan dealer yang cukup menjanjikan dan mereknya juga terkenal laris. Dia dipercaya oleh family. Sepeda motor itu. Tapi terus ada sesuatu yang bergolak di dalam hatinya. Saya mau full time. Mau saya tinggal ini bisnis. Tuhan sudah memberkati saya luar biasa. Dan dia, oh ini cuma apa yang namanya, cuma pikiran saja. Sehingga kemudian dia ragu-ragu, jangan-jangan itu bukan dari Tuhan, cuma emosi. Apa bedanya visi dengan emosi? Nggak mudah loh saudara, ya. Ambisi dengan visi dari Tuhan, apa bedanya? Butuh konfirmasi. Nah satu kali itu ada pendeta tamu datang, dia diundang, ini WL-nya sini. Tadi. Padahal enggak ngerti namanya, engkau akan menjadi hamba Tuhan penuh waktu, waduh tuh ditumpangi tangan padahal enggak kenal. Loh kok cocok sama panggilan itu? Sudah percaya? Belum. Ya, minta konfirmasi sampai ketiga kali baru dia tinggalkan tadi pekerjaannya yang lama. Karena hal seperti itu bukan sembarangan. Kalau sudah jatuh cinta itu Tuhan jamah seseorang, dia panggil begitu sehingga ada yang namanya pemisahan antara alam roh dengan jiwa. Kalau ini cuma emosi dari jiwanya saja ataukah panggilan dari roh Tuhan? Itu adalah hal yang penting saudara. Ya. Dari mana? Dari firman yang hidup karena tajam. Terus yang berikutnya Markus pasal 12 ayat 20 sampai 25 yaitu orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati dan tidak percaya adanya malaikat padahal mereka menguasai bait Allah penuh korup, itu Saduki. Sehingga kemudian mencobai Tuhan Yesus ini satu perempuan ya Tuhan, ya pura-pura begitu. Menikah dengan satu pria, prianya meninggal kan jadi janda. Padahal ada kewajiban nikah ipar itu di dalam Taurat, ya sudah adik dari almarhum yang menikahi kakak iparnya, pernikahan kedua meninggal juga pria yang kedua suami, terus yang ketiga meninggal lagi, yang keempat menikahi perempuan meninggal sampai 7 pria mati semua sesudah nikah dengan satu perempuan itu. Terus perempuannya meninggal sehingga yang meninggal semuanya ada 8. Lah orang Saduki ini mencoba Tuhan Yesus, lah nanti di surga kebangkitan orang mati, suaminya yang mana? Suaminya pitu kok saudara, ya. Kan menikah sama satu perempuan, suaminya ada 7, yang jadi suami yang mana kalau di surga? Terus apa? Perhatikan kata-kata Tuhan Yesus sampai saya garis bawahi dengan warna, perhatikan itu, ya. Jawab Yesus ayat 24 kepada mereka, kamu sesat. Loh, keras atau lunak halus saudara? Tuhan Yesus sampai berkata itu, kamu sesat. Itu keras atau lunak? Keras saudara. Tuhan tidak bilang, oh kamu kilaf ya, kamu belum ngerti. Oh bukan gitu saudara. Tegurannya keras, masalah apa? Kalau orang di surga,
status nikahnya itu dia suami atau istri masih berlaku atau tidak, itu kata lainnya. Tetapi Tuhan berkata dengan kecaman, kamu sesat karena apa? Kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi status pernikahan itu cuma berlaku di bumi. Artinya kalau kedelapan-delapannya di surga, itu mereka bukan suami istri lagi, tetapi apa? Seperti di bawah itu bunyinya apa? Yaitu sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi seperti apa, sahabatnya, seperti saudara. Sehingga rumah tangga itu hanya berlaku, status suami istri itu hanya berlaku di bumi saja. Bulan lalu kan kami dikumpulkan di catatan sipil itu loh. Simpang 5 ke arah timur kan ada kantor catatan sipil. Terus diberi pengarahan dari pejabatnya. Jangan lupa bapak-bapak pendeta, bapak-bapak rohaniwan Buddha, terus mana lagi gitu dari bermacam-macam itu. Ingat Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 pernikahan. Perkawinan adalah ya ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk mencapai hidup yang bahagia dan langgeng. Cocok enggak dengan yang diajarkan Tuhan di dalam kekristenan? Tidak cocok, itu ajaran seberang. Tapi ya karena yang menyusun itu dari seberang sana ya sudah kita hormati. Tetapi pengajaran Tuhan Yesus apa? Orang di surga tidak kawin tidak dikawinkan, statusnya seperti malaikat di surga. Jadi kata langgeng atau abadi itu kepercayaan seberang tuh ya. Tapi kita hormati karena maksudnya baik, ya sudah, tidak bertentangan tetapi memang berbeda ya saudara. Dari mana orang tahu? Dari kitab suci. Maka orang Saduki ini dikecam, kamu ini sesat, tidak mengerti kitab suci. Karena mereka pemuka-pemuka kok tidak mengerti kitab suci ini. Jangan ada yang jemaat AFJF itu lalu blunder, disuruh sambutan di kelurahan atau apa, kemudian mengambil konsep dari luar yang bukan Tuhan ajarkan. Ibu-ibu, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Lah yang ngajarkan siapa? Ya. Apakah saudara mengerti kitab suci? Ini penting, yang namanya firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Lah saya kalah saudara, dari kecil Bapak Timotius itu sudah kenal kitab suci. Lah saya SMP baru rajin mengenal SMP ya. Tetapi Timotius itu sejak kecil, terus apa isinya? Memberi hikmat. Saudara, kita itu butuh hikmat, kalau enggak pakai hikmat kita ngawur saudara. Berapa banyak penjaga counter HP jual pulsa menegur ibu-ibu, Bu, hati-hati loh penipuan. Tanggung jawab saya sendiri sudah banyak yang kena. Itu yang namanya bagi-bagi duit. Pak Imbong ngapusi ya. Udah tanggung jawab, nekat. Sudah berapa banyak orang yang jual pulsa ngingatkan, Bu, ngapusi itu nekat, ini tanggung jawab saya. Sudah, kalau jawabannya tanggung jawab saya dihapusi ya saudara, karena bagi-bagi duit tetapi syaratnya dia harus kirim ini itu. Kenapa orang muda dibohongi? Tidak memiliki hikmat. Kalau kita membaca kitab suci kita tuh diperingatkan, ini loh, awas, awas. Hikmat itu memberikan kebijakan supaya orang kemudian melangkah dengan benar sesuai kehendak Tuhan. Betul? Ya. Kalau tidak maka kita ngawur. Lah semua orang saudara kita pernah muda, pernah kecil, jadi banyak ngawurnya itu, jujur saja. Tetapi kan bertahap Tuhan itu mendidik kita untuk mengerti jalan-jalan Tuhan. Betul? Ya. Dan hikmat paling tinggi apa? Di bawahnya itu menuntun engkau kepada keselamatan. Kepada Kristus. Itu hikmat tertinggi, yaitu keselamatan kekal kepada Kristus.
hikmat paling tinggi. Hikmah, ya, hikmat wise, super wise, ya. Hikmat paling tinggi adalah kita dituntun, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada orang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang ngerti siapa? Yang punya hikmat. Kok punya hikmat? Apakah karena orangnya pinter? Tidak, tapi itu kasih karunia. Ya. Sehingga yang menyangkal itu meskipun pandai matematik, gelarnya profesor dan ini jadi dosen dan seterusnya, tetapi kalau menolak jalan keselamatan kepada Kristus, dia belum sampai kepada super hikmah atau super wise. Jadi hikmat itu perlu supaya kita tidak salah jalan. Amsal menyatakan bahwa ada banyak jalan yang orang kira benar tetapi menuju kepada kebinasaan. Banyak orang mengira itu jalan lurus tetapi ujungnya menuju kebinasaan. Ya. Jadi penting, siapa yang mengingatkan firman kitab suci, segala tulisan yang diilhamkan Allah, teks aslinya adalah theopneustos, diterjemahkan diilhamkan. Jadi yang menulis itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kemudian dia menulis bukan menurut kata hatinya sendiri tetapi dipimpin Roh. Ini yang harus kamu tulis. Dan semua orang yang menulis itu mengalami penderitaan pikul salib. Ada yang dianiaya, dihukum mati, ya, tetapi diangkat Tuhan untuk menjadi pemerintah-pemerintah besok pada akhir zaman. Orang-orang terhormat yang menulis kitab suci itu, saudara, luar biasa. Ya, tulisan yang diilhamkan Allah, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Semua itu dari firman. Terus di manakah letak wibawa firman Tuhan? Ini wibawanya di mana, saudara? Kalau enggak berwibawa, mana mau kita ikut? Saya mana mau daftar Kesatya Wacana, ya. Kalau cuma sekedar kata orang, bagaimana saya mau ikut? Buat apa kita kumpul dengar firman yang kata Tuhan, orang hidup bukan hanya dengan roti saja, orang hidup juga dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Letak wibawanya satu, saudara, firman Tuhan itu menurut Yohanes pasal 6 ayat 63, yaitu perkataan-perkataannya Tuhan Yesus adalah roh dan hidup. Maka ketutupan yang biru-biru itu, saudara, ya, firman Tuhan, perkataannya Tuhan itu roh dan hidup. Jadi ini bukan sekedar titik koma kalimat-kalimat. Kalau seperti itu kan cuma seperti sastra. Ini roh ada nyawanya. Sehingga ketika hamba-hamba Tuhan ngerti itu, waktu mau buka minta permisi, ya Tuhan permisi, lalu dibuka terus dibaca. Berarti kita itu kontak dengan yang bernyawa. Roh hidup itu firman. Maka disebut sang firman. Dia adalah someone, bukan something. Kalau something ini kayu, ini plastik, saudara, something, just something, sesuatu, objek. Tetapi firman itu adalah subjek, someone. Jadi seperti seseorang, bukan sebagai sesuatu. Firman Tuhan penuh wibawa, Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Itulah siapa? Tuhan Yesus. Dan bergelar anak tunggal Bapa. Ya. Jadi firman itu mengejawantah atau inkarnasi, kemudian berwujud Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Itulah sang firman. Disebut sebagai anak tunggal Bapa. Luar biasa. Itulah kewibawaan sang firman. Terus saudara, firman itu membangkitkan iman. Apa yang di sini sudah mulai layu-layu, tergoda karena macam-macam persoalan, saudara, kita butuh dibangun kembali. Sepeda motor atau mobil butuh di-tuning up, setel lagi, diberi kesehatan lagi. Kita secara rohani juga kalau enggak tuning up, saudara,
seperti kendaraan olinya kotor, butuh ditap, diganti, dibersihkan, disetel ulang. Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari mendengar, yaitu mendengarkan firman Kristus. Iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya pernah cerita itu dulu, pernah bahasa Jawanya semplah, seperti larak semplah, karena ibu saya meninggal masih kelas 3 SD, butuh bimbingan, ayah tidak sanggup menjadi single parents, sudah kerja ngurusi anak 2, terus masih dalam keadaan berkabung berbulan-bulan, dua-duanya anak jatuh sakit serius, sampai saya tidak sekolah 3 bulan, bayangkan nilainya terus jadinya seperti apa. Jadi dibebani perasaan berkabung kehilangan mama, kena sakit keras, ditambah lagi stres berat, yaitu enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Waduh ya saudara, kan takut sekali tiap hari ini nanti gimana nilainya, enggak sekolah 3 bulan karena salah makan sedikit ada minyaknya, panas badannya ya. Kepingin telur asin, kan senengannya telur asin saya saudara, kumat lagi panas, waduh enggak boleh makan telur, kalau kepingin cuma putihnya dikit aja. Kepengen gorengan, oh no way, enggak boleh larangan ya. Tiap hari suruh makan permen terus sama sirup rambus, waduh munek saya, anak kecil tidak suka permen, enggak, beda sama anak-anak yang lain saudara. Dalam keadaan tidak sekolah 3 bulan, sakit, berkabung, rasanya seperti belarak semplah. Lah, kakak saya perempuan saudara, itu opnam, saya tidak opnam. Terus ditunggui seorang juru rawat, saya di rumah, juru rawatnya ternyata adik ipar dari ayah saya sendiri. Makannya dijatah, ini wortel, ini kentang, ya nasinya harus cukup, minumnya harus dicampuri pakai sirup, sering panas. Saudara. Nah itu kemudian singkat kata sesudah mulai berangsur-angsur membaik, bulan keempat, boleh duduk di kelas 4 SD atas kemurahan Tuhan meskipun nilai tidak karu-karuan saudara. Nah itu, satu kali di Solo ada KKR, saya masih kecil tidak ngerti KKR itu apa ya. Ada gedung patungnya, depannya patung gajah, namanya gedung PMS di Solo. Nah anak-anak SD diarak semua, saya kelas 4 SD masuk semua ke situ. Baru permulaan itu sudah lesu begitu karena badan belum terlalu baik saudara. Badannya pucat. Terus permulaannya sudah a priori penuh dengan prasangka yang tidak baik itu. Jadi KKR itu apa ya, jadi tidak menanggapi positif. Terus yang datang ternyata orang bule semua, orang Amerika. Loh kok gondrong-gondrong pakai blue jeans, ini apa kebaktian? Ya saya kan belum ngerti saudara. Terus musiknya jurang-jurang, rambutnya gini-gini, wah ini apa kebaktian, diajak nyanyi, diajak berdiri, saya diem aja, enggak mau. Ya kebaktian kok uraan, saya pikir saya gitu. Itu tahun 70. Terus mamahku meninggal, ras sekolah suwe ya, kemudian sekarang suruh kebaktian, kok kebaktian uang gondrong-gondrong pakai blue jeans. Itu kan belum ngerti KKR itu sudah. Puji Tuhan, puji Tuhan, maaf, saya diem aja. Tapi begitu sudah duduk, lo yang main gitar-gitarnya ditaruh, dia yang khotbah, rambutnya gondrong saudara. Ini mau ya, ternyata kemudian ada penterjemahnya, seorang om-om gitu terjemahkan. Saya dengarkan terus, yang lain rame semua, saya mendengarkan. Wah, mulai batu yang keras ya, yang sudah terganggu dengan penuh beban itu kayak dikorek ya. Ada breaking through, penjebolan. Itu tahun 70 di gedung Gajah PMS itu, kelas 4 SD saya ingat. Firman teng masuk dalam hati. Tumbuh. Ya. Nah, saya baru ngerti sesudah dewasa ada firman ini. Iman itu timbul dari mendengar akan firman Kristus, terjemahkan mengenai kasih Allah di dalam Tuhan Yesus. Jadi KKR pertama saya kelas 4 SD dibangun imannya justru pada saat hidup saya diobrak-abrik atas kehendak Tuhan, diobrak-abrik atas kehendak Tuhan. Orang yang saya kasih diambil, ya, enggak sekolah 3 bulan,
sakit parah, orang bisik-bisik berarti ini parah ya. Begitu sembuh, lemes, enggak ngerti pelajaran, tapi Tuhan bicara, iman tumbuh. Nah itu berangsur-angsur saya kemudian disembuhkan sampai kelas 5 lebih baik lagi, berat badan pulih kembali. Kelas 6 ya mulai olahraga loncat tinggi sampai dapat penghargaan nomor 1. Masih kecil begitu bisa loncat tinggi. Wah saudara, terus dapat lulus jadi juara ya karena kasih karunia Tuhan. Saudara, orang seringkali dibangkitkan imannya pada saat hidupnya diobrak-abrik oleh Tuhan. Dan kemudian ketika firman itu diberikan pada saat yang kita kira itu tidak tepat waktunya. Tetapi Tuhan itu punya cara yang bukan jalan kita. Sehingga ada firman bunyinya adalah jalanmu bukan jalanku, rancanganku bukan rancanganmu, setinggi langit di atas bumi, demikian tingginya rancanganku dari rancanganmu, jalanku dari jalanmu. Nah saudara, ada satu paket yang amat mahal taruhan nyawa. Ini ada gambar, nah itu. Keluaran pasal 2, saya tidak baca semua karena panjang, nanti tidak cukup waktunya saudara. Itu 2 orang keturunan Lewi, Bapak Amram dan istrinya Ibu Yokebed. Yokebed melahirkan seorang anak, aduh manis banget anak kita. Ya, ini anak yang cantik, tapi laki ya, ganteng, cantik. Tapi kemudian saudara, itu berbahaya sekali karena pemerintah, yaitu pemerintah Mesir, Firaun memerintahkan kalau anak orang Ibrani, orang Israel melahirkan anak laki-laki harus dihabisi. Karena nanti jumlahnya akan banyak menguasai negara kita, tapi kalau anak perempuan biarkan saja. Wah ini nanti dihabisi gimana? Ya kemudian ditaruh di dalam basket atau keranjang. Saudara, diawasi oleh kakak perempuannya namanya Miriam. Ditemukan anak Firaun, yaitu putri Firaun, lalu diambil. Ya, saudara perhatikan pembungkusnya ini yang diberi panah kuning. Ini di Mesir, enggak seperti di sini. Kalau di sini kan keranjang itu dibuat dari rotan, betul? Karena ada tanaman rotan. Di sana enggak ada rotan. Juga bukan bambu disisii lalu jadi keranjang, itu kan di Cina, di Malaysia, Thailand sama Indonesia. Yang ada itu papirus, ini tanamannya. Nah, ya, yang hijau itu papirus. Papirus kalau dipukuli pakai palu, nah ini palunya palu kayu, saudara, sampai pipih gepeng, kemudian dijemur, diproses lalu menjadi lembaran-lembaran papirus, bisa dipakai untuk melukis, kemudian dipakai untuk menulis oleh hamba-hamba Tuhan, ayat-ayat firman. Musa yang adalah bayi tersebut pada masa kecil itu dibungkus memakai papirus. Ternyata saudara itu bukan sekedar kisah tetapi isyarat samar-samar bahwa ini sesudah besar kemudian Bapak Musa harus menulis salah satu kitab yang sekarang diwariskan kepada kita sebagai heritage, sebagai warisan. Yaitu apa? Kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Orang Kristen itu diberi kepercayaan luar biasa loh saudara, kepada kita dipercayakan 5 macam kitab itu ya. Ada Taurat, Nabiim, Ketubim, Injil dan kitab Penggembalaan. Nah, kitab-kitab yang pertama yaitu kitab Musa, yaitu kitab Torah, ditulis oleh Musa, dan orang ini saudara seolah-olah dikelilingi oleh papirus di sekitarnya. Karena selesai menulis mau makan ditaruh. Ini gulungan sehingga kemudian yang menjadi warisan itu sampai kepada kita. Di atas Gunung Sinai kemudian diberikanlah yang disebut sebagai Dekalog atau 10 perintah Tuhan. Ditulis di atas bahan yang tadi tumbuhnya hanya di sana di Mesir, yaitu papirus.
Karena keranjangnya bukan keranjang seperti di sini dari rotan ataupun dari bambu, melainkan dari papirus. Ternyata bayi ini yang adalah Musa, satu bentuk dari isyarat kamu nanti besar, juga dikelilingi oleh papirus. Ternyata itu tulisan-tulisannya yang sampai kepada kita. Mahal saudara, karena apa? Taruhan nyawa. Sejak bayi sudah diincar, harus dibunuh. Tetapi diselamatkan Tuhan melalui cara yang ajaib lewat diangkat anak oleh putri Firaun. Terus yang berikut, warisan yang amat mahal dengan taruhan nyawa. Nah, ini sampai di sini saya mau nangis itu saudara. Ini adalah tepi laut mati. Itu yang biru-biru, ini biru-biru itu laut mati. Ini adalah jemaat Qumran yang rumahnya sudah tinggal reruntuhan, diruntuhkan oleh prajurit Roma pada tahun 70. Mereka lari dari Yerusalem karena Yerusalem dikuasai oleh orang Saduki dan mereka nanti kemudian akan diruntuhkan oleh penjajah Romawi, tidak boleh menyembah Tuhan, tidak boleh ada ajaran lain selain ajaran penyembahan kepada Dewi Venus, ya dewa-dewa Yunani, saudara. Mereka kemudian lari mengungsi. Sungguh ya terjadi tahun 70 di mana semua yang ada di dalam bait Allah dirubuhkan, dibakar, kitab-kitab dibakar. Maka oleh kehendak Tuhan jemaat Qumran atau orang Eseni ini mengungsi di tepi laut mati. Mereka sudah berkorban, hidup selibat, tidak punya istri. Orang lain itu bahagia, punya keluarga, gendong anak, mereka tidak menikmati yang namanya indahnya berkeluarga. Mereka rela hidup selibat, hidup bertarak, tidak kawin. Yang kedua, hidup dalam bahaya. Karena apa? Mereka berpacu dengan waktu. Sudah diberitahu oleh Roh Tuhan bahwa waktu kalian tinggal sebentar. Semua kitab yang hendak dimusnahkan orang Romawi harus kaum salin, padahal belum ada fotokopi zaman tahun itu. Sehingga kemudian disalin menggunakan tangan. Maka ditulislah di atas papirus itu saudara, kitab-kitab Taurat, kitab Yeskil, kitab nabi-nabi, kecuali satu yang enggak, yaitu kitab Ester. Itu yang di dalam papirus mereka tulis saudara, disalin, mereka berpacu dengan waktu. Sebentar lagi Tuhan mau cabut nyawa kami. Kami harus memperbanyak, itu harus disembunyikan supaya jangan dibasmi. Nah, ini adalah tempat untuk ritual dari kaum Eseni, yaitu mereka sebelum menulis, menyalin kitab suci perjanjian lama, ada suatu ritual yaitu turun lewat tangga yang sebelah kanan, turun bawah kolam. Kungkum bahasa Jawanya, lalu di dalam air mereka berdoa, Tuhan mohon sucikan karena hambamu tidak ada yang memenuhi syarat, sucikan supaya layak menulis. Kemudian naik lewat tangga yang kanan, jadi naiknya sama turunnya beda. Itu saudara, reruntuhannya ada dan bisa ditengok ke sana. Mereka berkorban karena wilayah seperti ini, mau makan apa coba? Di laut mati ikan tidak ada karena pasti mati. Ya, mau minum airnya tidak bisa diminum, air laut mati. Berarti ada akses keluar dan itu bahaya karena membuat mereka ketahuan tinggal di mana. Untuk bersembunyi memelihara tulisan-tulisan itu. Siang hari ketika mereka minta disucikan menulis lalu disembunyikan di dalam gerabah-gerabah atau gentong seperti ini. Ini tanah liat saudara ya. Dipakai untuk menyembunyikan itu. Itu daerah Qumran di tepi laut mati. Maka kemudian gulungan-gulungan kitab itu yang kemudian disebut sebagai Dead Sea Scroll. Gulungan-gulungan kitab laut mati yang ditulis dengan taruhan nyawa. Mau diwariskan kepada orang-orang berikutnya karena mereka terancam mau dibunuh. Saudara, disembunyikan di dalam, lah itu gerabahnya ya. Ada dalam museum gerabah-gerabah ini untuk menyimpan itu, kemudian ditaruh mana? Nah itu adalah lubang-lubang gua tempat ini tempayannya dimasukkan ke situ. Letaknya ada di atas rumah mereka. Jadi gua-gua itu kemudian baru ditemukan tahun 46, tahun 48, gua 1, 2, 3 sampai 11 saudara, isinya itu Dead Sea Scroll ya.
Nah ini taruhan nyawa. Demi apa? Firman, kitab suci. Jadi ini mahal untuk sampai kepada kita karena melewat taruhan nyawanya Musa waktu mau masih bayi hampir dibunuh lewat jemaat Qumran ya. Nah ini kemudian ditemukan masih bisa dibuka meskipun ada yang sobek kemudian dimasukkan ke dalam laboratorium orang Israel. Ini adalah para analis di laboratorium arkeologi dan masih bisa dibaca, dikopi. Ya, ini para rahib atau monk dan dipelihara oleh pemerintah Israel sampai kepada kita. Saudara, warisan yang amat mahal itulah sang firman, firman hidup, memisahkan pikiran dengan roh, memisahkan gerakan jiwa dengan kemauan Tuhan, menseleksi, membawa hikmat ayat terakhir. Kita baca bersama-sama Amos pasal 8 ayat 11, 1, 2, 3. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirim kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, bukan haus akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan tetapi tidak mendapatnya. Kapan? Belum tahu saudara, tahun berapa nanti? Tidak tahu, firman akan dicabut. Sekarang masih ada, masih kan dicabut saudara. Ya, sudah tidak ada lagi kitab suci kelak. Tahun berapa kita tidak ngerti. Berarti ini satu kesempatan. Jangan sia-siakan. Di dalamnya ada harta yang orang lain, golongan lain tidak punya. Cari nama istrinya Adam aja tidak ngerti, kita yang punya. Istrinya Abraham siapa? Tidak ngerti, yang ada kita yang diberitahu. Juru selamat itu siapa? Kita. Ini harta saudara. Sampai kapan Tuhan bilang mau dicabut? Gunakan waktu. Yuk ku tak tahu yang akan terjadi. Makasih Bapa. Kan terjadi, namun ku tahu kau sertaku. Ku tak mampu jalan sendiri, ku perlu Yesus di hidupku. Pegang tanganku, tuntun langkahku, jaga hatiku untuk tetap mengandalkanmu. Ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancanganmu terbaik bagiku, tak mau berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku.
sia-siakan apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Baik itu Taurat, kitab nabi-nabi, kitab-kitab Injil maupun kitab pengembalaan. Semua itu mahal karena ditulis oleh orang-orang yang mempertaruhkan jiwanya yang sudah Tuhan utus. Baik itu hamba-Mu Musa, baik itu para nabi yang sudah meninggal sebagai martir. Begitu juga jemaat Qumran Eseni yang sudah Engkau utus. Begitu juga para murid-Mu, para rasul yang sudah berkorban melayani Engkau dan akan memerintah bumi. Kami akan peliharakan, kami akan masukkan ini dalam hati. Firman-Mu, kitab suci yang mahal, yang jauh lebih mahal daripada segala sesuatu. Karena isinya adalah firman hidup, roh yang memimpin kami kepada hikmat, kepada keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami hendak mempersembahkan apa yang hendak kami kumpulkan. Bapak berkati, boleh dipakai mendukung pekerjaan dalam pelayanan dalam gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Sepenuh pada Yesus, tanganmu terbaik bagiku, tak mampu berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan Yang kan terjadi, namun ku tahu Kau sertaku. Ku tak mampu jalan sendiri, ku perlu Yesus di hidupku. Pegang tanganku, tuntun langkahku, jaga hatiku untuk tetap mengandalkanmu. Bersama-sama ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancangan-Mu terbaik bagiku, tak mampu berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Kasih Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, inilah seluruh jemaat-Mu dalam ruangan ini, yang di sebelah kiri hamba-Mu. Engkau jamah hati mereka, Engkau jawab batin mereka, roh mereka. Yang di sebelah kanan hamba-Mu, semuanya yang melayani, Engkau jamah dengan kasih-Mu. Kami angkat kedua belah tangan kami dengan harap dan cinta kepadamu. Cinta-Mu dicurahkan kepada seluruh jemaat ini Tuhan. Oleh karena nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata bersama, amin.